jeli mencari cinta, cinta bersemi saat pandemi. Masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Halo, selamat sore, apa kabar Sobat Tangguh? Saya Chamar Haenda. Kita kembali berjumpa dalam dialog Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Nah, untuk hari ini kita mengangkat topik optimalisasi 3T upaya bendung gelombang baru. Sobat Tangguh, tentunya testing menjadi salah satu indikator penting saat kasus mengalami kenaikan karena semakin banyak orang yang dites, maka dapat meningkatkan akurasi jumlah kasus positif dan menjaring kasus agar dapat segera ditangani sesuai dengan gejalanya. Sedangkan mutasi virus merupakan keniscayaan, seperti yang pernah kita alami beberapa waktu yang lalu saat varian Delta dan juga Omikron menerpa Indonesia. Namun akhir-akhir ini tren jumlah orang yang melakukan tes terus menurun. Bagaimana upaya optimalisasi 3T? Testing, tracing, dan juga treatment masih menjadi kunci pengendalian yang efektif di samping protokol kesehatan dan juga vaksinasi yang terus berlangsung. Telah bergabung bersama kami melalui video conference narasumber yang pertama ada Dr. Muhammad Syahril, spesialis paru Magister of Public Health selaku juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kabar baik, dokter? Sehat? Selamat sore, salam sehat, Prof. Mahardika, Mas Chamar. Oke, baik, terima kasih Dr. Syahril atas waktunya pada sore hari ini. Dan narasumber kita yang kedua selain Dr. Syahril ini ada Profesor Dr. Hewan I Gusti Ngurah KD Mahardika, ahli virologi, guru besar Universitas Udayana. Kabar baik ya Prof? Prof Mahardika? Baik, nanti kita akan bergabung kembali dengan Prof Mahardika yang akan memaparkan materi untuk kita. Dan kita akan langsung mulai untuk pertanyaan yang pertama. Saya akan ajukan kepada Dr. Syahril terlebih dahulu. Dokter, bagaimana perkembangan whole genome sequencing di tengah peningkatan kasus harian akibat subvarian Omikron saat ini? Silakan dokter. Mas Chamar masih off, Oke. masih mute. Baik, apakah suara saya terdengar? Baik, pertama kita akan ke Dr. Syahril terlebih dahulu. Dr. Syahril, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan whole genome sequencing di tengah peningkatan kasus harian akibat subvarian Omikron saat ini? Silakan Dr. Syahril. Ya, baik, Dr. Syahril, apakah terdengar? Salam sehat, Prof. Mahardika dan teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Prof. Mahardika. Ya, selamat sore Mas Chamar dan teman-teman di Satgas COVID dan juga di Menkominfo dan juga para pendengar. Jadi tetap sehat dan pandemi COVID pasti di sekitar kita, tapi mudah-mudahan tidak berdampak pada sistem kesehatan nasional kita. Betul sekali Dr. Syahril. Baik, harus tetap waspada ya dok ya. Baik, Dr. Syahril, saat ini bagaimana perkembangan whole genome sequencing di tengah peningkatan kasus harian akibat subvarian Omikron? Silahkan Dr. Syahril. Ya, sebelumnya memang dalam 1 minggu ini kita melihat adanya kenaikan jumlah kasus baru. Tapi itu pun masih naik turun ya. Tapi terakhir hari ini sampai 1.900-an. Cuman kita ingin mengingatkan saja kalau kita saat ini masih pandemi ya Prof. Mahardika ya. Artinya fluktuasi angka itu bisa naik, bisa turun, kemudian melandai ya. Kita sampai berapa itu melandai, dan juga sebelum Omikron kita melandai dan baru meningkat lagi setelah Omikron. Nah, artinya kita harus menyikapi ini sebagai suatu hal yang bisa terjadi di kita, di sekeliling kita. Nah, berkaitan dengan naiknya kasus saat ini,
ya ini harus menjadi kewaspadaan bagi kita semua karena adanya subvarian baru BA4 maupun BA5. Dan sebagaimana pengalaman kita yang lalu, kenaikan kasus ini biasanya diikuti dengan subvarian baru atau varian baru yang lalu. Nah sekarang kita dengan whole genome sequencing yang saat ini kita sudah menemukan sebanyak 143, ya 21 diantaranya adalah BA4 dan 120. Dan ini akan terus-menerus kita lakukan whole genome sequencing ini pada provinsi-provinsi yang memang kasusnya banyak, ya terutama Jakarta, Jawa Barat maupun termasuk Bali ya Pak Prof. Mahardika. Itu sequencing, kita lakukan whole genome sequencing dan juga rumah sakit yang memang sedang merawat pasien. Jadi kita lakukan ini satu kebijakan. Dan kita lakukan terus-menerus sampai seperti yang dulu kita memastikan atau mengambil kebijakan, setelah kita periksa ini ternyata memang Omikron, deltanya sudah nggak ada. Nah saat ini kita belum bisa memastikan apakah semuanya BA4 atau BA5, kita nunggu aja prosesnya. Yang penting saat ini sudah ada BA4 maupun BA5 sejumlah 143 kasus. Oke, baik. Dokter, tadi kan sudah disebutkan bahwa terjadinya fluktuasi dari penyebaran angka COVID-19 di Indonesia saat ini, utamanya untuk di Pulau Jawa dan juga Bali. Kemudian bagaimana skenario penanganan kesehatan ke depan di tengah usaha menuju tahap pre-endemi yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah, utamanya menghadapi dinamika COVID-19 yang masih akan terus bermutasi, Dok? Mungkin saya usul sebelum kita masuk ke bicara tentang endemi, tadi saya setuju dengan topik kita bagaimana membendung agar kenaikan kasus itu dapat kita kendalikan. Dan juga di pembicaraan awal kita tadi bagaimana tingkat hospitalisasi atau orang yang dirawat di rumah sakit itu tetap dalam kondisi di bawah 5% atau bahkan mungkin turun lagi ya Prof ya. Dan juga angka kematian juga hari ini kita hanya ada 2 ya yang meninggal, itu kita pertahankan. Nah saya kira yang paling pokok di antara itu indikator tadi, bagaimana hospitalisasi maupun angka kematian. Nah, untuk itu kita menjaga nih seluruh masyarakat ini. Walaupun nanti ada kasus yang meningkat, kita akan tetap memberikan suatu kewaspadaan, terutama pada risiko tinggi, manula, usia lanjut, kemudian komorbid, ya itu harus kita perhatikan utama. Dengan maksud apa? Mereka ini apabila kena corona maupun dengan subvarian BA4, BA5 ini tidak terlalu menjadi berat ya. Jadi ini yang kita perhatikan supaya tidak meningkatkan hospitalisasi maupun kematian. Dan juga tentu saja kita untuk melihat real kasus-kasus kita ya Prof, kita melakukan tracing maupun testing agar kita tahu seberapa banyak yang menjadi perhatian kita untuk kita lakukan intervensi melalui isolasi mandiri, karantina maupun yang harus dirawat di rumah sakit. Nah dengan upaya itu kita bisa nanti menekan jumlah kasus yang ada ya, atau perkiraan penambahan kasus, sekaligus bagaimana kita mengendalikan tingkat hospitalisasi maupun angka kematian dari kasus-kasus Omikron subvarian BA4 maupun BA5 ini. Oke, baik Dr. Syahri tadi sudah menyoroti terkait dengan hospitalisasi dan juga angka kematian. Kita beralih ke Prof. Mahardika. Prof, melihat dinamika SARS-CoV-2 selama 2 tahun ini, apa yang menyebabkan virus tersebut terus bermutasi, Prof? Ya, virus ini memang tugasnya dia bermutasi, jadi memang kan sudah sifat alaminya bermutasi dan mohon diingat bahwa bulan Juli, bulan Januari itu selalu kritis, ya. Kalau tutupan pertama itu Juli 2020, kemudian Januari 2021, Juli 2021, kemudian Januari 2022 dan artinya sekarang Juli 2022 juga artinya kalau ada peningkatan jadi masih mengikuti pola itu. Jadi polanya tidak berubah. Nah, ini jadi banyak faktor yang menyebabkan kenapa itu selalu.
Dan kemudian yang kedua adalah munculnya varian BA4 dan BA5 ya. BA4 dan BA5. Kebetulan saya sudah analisis, jadi satu paper saya tentang sampai BA2 pada waktu itu muncul, dan sekarang sudah saya tambahkan dengan BA4 dan BA5. Itu mestinya adalah ini masih Omikron, sebagian besar tanda molekulernya adalah masih membawa Omikron, dan kemudian BA2 hanya saja dia mempunyai ciri molekuler BO2, BA4, BA5 itu yang tidak di daerah yang menyandi protein, yang saya curigai, sekali lagi saya curigai sebagai indikator kemungkinan memang virus BA4, BA5 ini lebih mudah menular dibandingkan dengan Omikron. Itu poin. Artinya tetapi dengan data seperti itu ya, bahwa kita sudah terbukti bahwa Omikron itu memang trennya itu adalah lebih ringan dibandingkan dengan Delta, kecuali pada mereka yang lansia dan komorbid, itu sudah disampaikan oleh Dr. Sahril tadi, sehingga mestinya dan Omikron itu trennya adalah infeksi saluran pernapasan bagian atas, sehingga kurang berisiko dibandingkan dengan Delta maupun varian yang sebelumnya, sehingga vaksin ya maupun antibodi alami oleh Omikron maupun oleh vaksin itu mestinya efektif terhadap BA4 dan BA5 ini. Jadi mestinya tidak perlu membuat kita khawatir. Tapi tentu sekali lagi semakin banyak kasus, maka peluangnya semakin banyak orang yang perlu rumah sakit atau tingkat hunian rumah sakit bisa menjadi meningkat. Dan kemudian juga kemungkinan ada orang yang meninggal dunia. Ini yang harus ditekan. Artinya kita bersama-sama mengupayakan diri untuk tidak tertular, karena sekali lagi vaksin maupun antibodi alami ini Mas Camar itu terbukti menekan risiko perawatan rumah sakit dengan gejala sedang sampai berat, tetapi tidak menekan risiko transmisi komunitas. Artinya apa? Orang yang divaksin maupun orang yang sudah sembuh dari COVID sebelumnya masih bisa tertular dan bisa menjadi sumber penularan untuk orang lain. Jadi karena vaksinnya memang tidak mampu menekan 100% infeksi. Jadi karena itu sekali lagi saya setuju dengan Bang Sahril tadi bahwa indikator yang paling masuk akal digunakan saat ini adalah tingkat hunian rumah sakit dan fatalitas. Dan ini kalau harus kita pantau, tadi menyebut-nyebut tentang endemik dan lain sebagainya, ini harus kita pantau dalam waktu tertentu. Tidak ada istilah endemik dalam 1 bulan. Mesti minimal 3 bulan barangkali Pak Sahril, atau ideal lebih baik 6 bulan. Atau paling baik lagi 1 tahun. Dan kemudian setiap tahun kita pantau. Kalau sepanjang situasinya mendatar, dengan sedikit letupan-letupan kecil, itu boleh nanti kita klaim Indonesia itu sudah memasuki fase endemik. Sekali lagi, ya jadi kita harus pantau, Pak Mas Sahril tadi sudah menyebut, bagi saya sekali lagi yang disebut dengan endemik adalah pengamatan penyakit di suatu daerah atau di suatu negara pada waktu tertentu. Periode waktu tertentu, tidak bisa 1 hari, tidak bisa 1 minggu, minimal 3 bulan, minimal 6 bulan, lebih baik lagi 1 tahun seperti itu. Jadi ini situasinya Bang Camar. Jadi virus ini memang sifatnya sudah mudah berubah karena dia memang mempunyai mesin fotokopi yang error prone, yang mudah membuat error gitu. Tapi kemudian kita lihat perubahannya dan sejak Omikron itu risk fatalitas itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan Delta. Dan kemudian ketika kita sudah sebagian besar divaksin, sebagian besar sudah terpapar oleh virus alam, mestinya antibodi ini cukup untuk melindungi kita terhadap BA4 dan BA5. Hanya saja sekali lagi kalau testing, kenapa kemudian terjadi peningkatan kasus, peningkatan jumlah orang, karena testingnya meningkat. Kalau lebih ditingkatkan lagi jumlahnya akan meningkat. Saya kira ini wajar sekali, dan indikator yang paling baik saat ini kita pakai adalah tingkat hunian rumah sakit dan fatalitas.
Saya kira itu informasi dari saya, Mas Camar. Baik, Prof tadi menyebutkan bahwasanya mutasi virus itu kan adalah sifat yang alamiah yang pasti terjadi dan terkait dengan vaksinasi dapat menurunkan fatalitas, namun untuk penyebaran sendiri resiko penyebaran itu masih ada. Nah, melihat perkembangan Omikron saat ini kan mutasinya lebih banyak dibandingkan dengan varian yang lain. Mengapa itu bisa terjadi dan mengapa bisa disebut dengan varian of concern dibandingkan dengan varian yang lainnya, Prof? Ya, tentu kalau varian of concern, jadi ini trennya adalah WHO maupun badan dunia itu memonitor setiap submission, setiap data yang masuk, kemudian berapa trennya dan kemudian mengklasifikasikan sebagai varian of interest, varian yang patut dipelototi, bahasanya sederhana saja, atau varian of concern, yang menjadi perhatian serius. Nah, ketika kemudian jumlah kasusnya meningkat luar biasa, Omikron ini dia butuh hanya waktu, kalau tidak salah hitungan saya kemarin 2 bulan. Sudah dominan di seluruh dunia, di atas 90% virus yang bersirkulasi adalah Omikron. Sementara Delta dia butuh sampai 6 bulan sampai dominan, jadi lebih lambat dibandingkan dengan Omikron. Jadi itu, karena demikian cepatnya dominan itu, maka orang menyebut semua sebagai varian of concern. Nah, sedangkan BA2 sampai BA4 ini dalam definisi database internasional itu masih digolongkan sebagai Omikron. Sekali lagi, Mas Camar, data yang saya miliki dan sudah saya buat dalam bentuk paper bahkan, bahwa Omikron BA2, BA4 dan BA5 ini berbeda hanya pada bagian gen yang tidak menyandi protein. Perhatikan. Jadi ada bagian gen yang namanya non-coding region. Itu artinya saya indikasikan kemungkinannya, sekali lagi kemungkinan, ya, hipotetis, ya, sangat hipotetis, bahwa bagian inilah yang menyebabkan virus BA2, BA4 dan BA5 itu menular lebih cepat dibandingkan dengan Omikron. Jadi mohon diingat, untuk Delta dulu R0-nya dianggap sekitar 2 sampai 3, kemudian Delta dianggap 7, Omikron di sekitar 10, R0-nya 10, maka varian Omikron dianggap antara 13 sampai 16. Artinya seperti itu. Jadi sekali lagi datanya, ini Bang Saril juga saya sampaikan, data yang ada itu virus Omikron BA2 dan BA4 dan BA5 itu sebagian besar itu sama persis dengan Omikron. Artinya orang yang sudah sembuh melewati fase Omikron, kita semua sudah melewati fase Omikron, mestinya itu tahan terhadap infeksi BA2, BA4 dan BA5. Tetapi sekali lagi Bang Camar, bahwa antibodi yang kita miliki baik akibat vaksin maupun akibat infeksi alam itu tidak mampu mencegah transmisi komunitas. Artinya apa? Kita masih bisa tertular dan kita bisa menjadi sumber penularan bagi orang lain. Baik, Prof. Mahardika, betul sekali bahwa tadi disebutkan meskipun kita sudah divaksinasi, kita masih ada kemungkinan resiko tertular begitu ya. Artinya kita juga harus tetap waspada meskipun saat ini sudah diberlakukannya sejumlah pelonggaran oleh pemerintah. Kita ke Dr. Syahril. Dr. Syahril, tadi sudah disebutkan terkait dengan subvarian Omikron yang saat ini terjadi. Nah, dengan adanya peningkatan kasus karena subvarian tersebut, bagaimana surveillance dan juga pengawasan-pengawasan yang dilakukan di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia, Dokter? Terima kasih. Jadi dengan kenaikan kasus ini menjadikan kita harus lebih waspada, Pak ya. Waspada dari mana? Dari seluruh lini, baik itu pintu masuk, ya, kemudian di masyarakat, ya, di tempat-tempat di mana tempat seringnya berkumpul, ya. Nah, kalau di tempat pintu masuk kita tetap seperti yang ada protokol sekarang, ya, protokol sekarang. Nah, cuma kita saat ini meningkatkan bagaimana apabila ada suatu pertemuan yang berskala besar, contohnya yang dibuat edaran oleh BNPB yang lebih dari Satgas itu lebih dari 1.000 kita melakukan vaksinasi, ya, yang harus di booster gitu salah satunya.
Kemudian juga di beberapa pertemuan yang skala internasional, saya kira sudah jalan tuh di Bali, di Jogja kemarin, kita melakukan itu tes antigen maupun PCR untuk melakukan screening ataupun deteksi. Tapi saat ini dengan meningkatnya kasus, maka yang perlu diaktifkan, ya perlu diaktifkan kembali seiring dengan jumlah kasus, yaitu melakukan tracing dan testing, sehingga kita akan lebih tahu persis keadaan masyarakat sesungguhnya, terutama dengan provinsi-provinsi yang tinggi tadi, untuk melihat sejauh mana banyaknya juga yang konfirmasi positif, ya. Untuk apa? Yaitu intervensi berikutnya. Kalau mereka cuma hanya tanpa gejala atau gejala ringan, maka cukup dilakukan isolasi mandiri di rumah, ya. Atau kalau dia usia lanjut atau dengan komorbid bisa dilakukan di rumah sakit untuk mencegah jangan sampai terjadi keparahan sakitnya bukan karena hanya omikronnya, tapi juga karena komorbidnya tadi. Nah gitu Mas, jadi kita saat ini memberikan suatu perhatian lebih, ya, kewaspadaan lebih, termasuk terhadap kedisiplinan protokol kesehatan, ya. Kalau kita ada kelonggaran memakai masker di luar, itu bukan berarti kita harus melepas masker begitu keluar rumah. Itu ada catatannya, kalimatnya jangan dipotong, ya. Jadi boleh tidak memakai masker dengan syarat tidak banyak orang, tidak banyak kerumunan. Nah saat ini dengan meningkatnya kasus, maka ya diharap kepada semua orang harus hati-hati tuh, walaupun di luar ruangan, ya. Kalau ada orang banyak atau ketemu orang yang tidak begitu kita kenal, atau kita ke suatu tempat yang memang ada banyak orang, maka masker harus tetap dilakukan. Jadi gitu ya, jangan sampai nanti ada euforia, ada pelonggaran pakai masker, maka semuanya tidak pakai masker. Bukan begitu. Nah saatnya sekarang kita meningkatkan kedisiplinan itu, termasuk PHBS atau protokol kesehatan yang lain juga, Mas. Baik. Dan jangan lupa tadi yang disampaikan oleh Prof. Mahardika, vaksinasi itu adalah upaya kita, ya, untuk membentengi masyarakat yang sudah divaksin agar tidak menjadi lebih parah sakitnya, ya, sehingga dia bisa dikendalikan, ya. Tadi yang istilah endemi segala macam tadi, maka kita ada istilah yang saat ini sering kita dengar, yaitu kita bersahabat atau terbiasa hidup berdampingan dengan Omikron, ya. Boleh ada Omikron di sekitar kita gitu, Prof. Mahardika, ya, tapi kita tidak sakit berat. Seperti halnya kasus-kasus endemi yang lain. Ada kan di sekitar kita? Tuberkulosis, banyak-banyak, malaria, demam berdarah. Nah itu semua kita, ada di sekitar kita dan kita bisa mengendalikan itu. Bagaimana kita tidak tertular dan tidak menjadi suatu wabah, ya. Terima kasih Mas Samar. Baik, Dr. Syahril, tadi disebutkan juga bahwasanya meskipun terjadinya sejumlah pelonggaran yang dilakukan pemerintah, kita harus tetap waspada karena bahaya dari penularan itu masih terus mengintai. Nah, yang menjadi permasalahan saat ini dengan jumlah testing yang menurun, nah bagaimana cara memperoleh gambaran utuh dari penyebaran atau penularan kasus di tengah masyarakat, utamanya di tengah peningkatan kasus beberapa hari terakhir ini, Dokter? Ya, kita petakan, ya. Kan itu ada 7 ya provinsi yang dengan kasus yang sangat tinggi di Jakarta, kasus menurun. Tapi ada provinsi yang datanya 0 ya, Prof. Mahardika, ya, 0, itu ada sekitar 10, bahkan hanya 1-2 juga. Jadi yang memang menjadi perhatian penuh, yaitu adalah di 7 provinsi tadi, kemudian di pintu-pintu masuk negara, untuk kita memberikan satu upaya-upaya yang saya katakan tadi, termasuk adalah melakukan tracing kepada orang-orang yang kontak langsung, dan juga diharapkan juga adanya suatu testing kepada kelompok-kelompok yang memang rawan, contohnya tenaga di fasilitas pelayanan kesehatan dan seterusnya. Itu Mas, ya. Oke. Baik, kita beralih ke Prof. Mahardika. Prof, bagaimana pengaruh mutasi virus dengan akurasi alat uji diagnostik yang ada saat ini?
Oh, saya tidak melihat itu. Jadi saya kira Badan Dunia itu ada banyak orang yang mengembangkan diagnostik ya, terutama yang berbasis yang baku kan PCR gitu, dan selalu dipantau. Saya tidak melihat data yang saya akses terakhir kemarin malam, itu saya tidak melihat ada apa namanya, ada sistem yang apa namanya, sistem diagnostiknya itu yang sudah tidak bisa dipakai untuk varian yang baru ini. Jadi saya kira itu tidak menjadi masalah. Hanya saja mohon diingat tadi Mas Camar, dan juga saya ingatkan Bang Syahril bahwa kapasitas testing kita rendah. Kapasitas terpasang, hitung-hitungan saya pernah sekitar data 3-4 bulan yang lalu, dengan teknik baku internasional itu adalah PCR. Dengan PCR itu hanya 100.000 sampel per hari. Nah, kita bandingkan dengan negara lain, kapasitas testing mereka jauh lebih besar. Cina mampu melakukan 3 juta sampel per hari. India sekitar 1,5 sampai 2 juta sampel per hari. Itu dengan PCR. Sementara kita juga bisa menggunakan pendekatan dengan rapid antigen, sebagian besar dengan rapid, bahkan dalam beberapa bulan itu 60% menggunakan rapid antigen. Ini yang membuat, maaf saja, jadi harus saya bilang bahwa data realistik itu kurang sensitif untuk dijadikan sebagai acuan kita melihat bagaimana trennya, apakah meningkat atau menurun. Ya. Dan yang kedua yang harus saya sampaikan Bang Camar, bahwa Indonesia angka tracing nasional ini mungkin Pak Syahril bisa melihat data di di Kemenkes vaksin, di sana ada datanya. Itu kemampuan tracing kita selalu di bawah 15. Satu kasus 15 orang, ya. Bahkan di beberapa daerah, Bali pernah itu sangat rendah, satu-satu. Jadi tracingnya sangat rendah. Jadi artinya ini sekali lagi data kasus itu mestinya tidak bisa kita jadikan patokan. Yang bisa kita jadikan patokan adalah apakah COVID masih menekan sistem kesehatan. Ini dengan indikator utama adalah tingkat hunian rumah sakit. Saya kira ini yang data yang sangat melegakan, bahwa kita trennya itu sangat rendah, dan saya kira sudah berlangsung 3-4 bulan ini Bang Syahril. Jadi ya. Kalau dengan definisi endemik dalam periode tertentu, ini saya kira sudah memasuki fase endemik ini Bang Syahril. Dan yang lain sekali lagi harus disampaikan ke publik ya. Indonesia tidak menerapkan protokol kebijakan zero COVID. Jadi Cina itu menerapkan zero COVID. Jadi satu kasus saja, jangankan 1.000, satu saja ada, maka satu kota akan di lockdown. Dan yang kedua adalah kita pakai yang standar internasional. WHO jelas sekali menyebutkan suatu keadaan dikatakan sudah terkendali ketika PCR rate atau tingkat positif rate itu di bawah 3%. Kalau tidak salah, mohon dikoreksi saya Bang Syahril. Jadi bahwa ketika kita pakailah standar internasional yang baku, dan kita tidak perlu harus paranoid ya. Dari dulu kita ingin hidup berdampingan dengan COVID, tetapi kemudian ya kasus meningkat, kita panik. Ya, artinya apa? Virus ada di sekitar kita, sama dengan influenza. Sepanjang kasus itu tidak menyebabkan tekanan pada sistem kesehatan, kita mestinya cukup nyaman lah dengan ini. Jadi itu komentar saya. Sekali lagi kita data yang kita miliki itu kita melakukan kapasitas terpasang dari testing kita memang harus kita rendah. Ya. Tapi inilah Indonesia, inilah negara kita. Tapi kemudian kita lihat indikator yang paling masuk akal adalah tingkat hunian rumah sakit dan tingkat fatalitas, yang itu sudah trennya sangat stabil rendah, dan itu sudah lebih dari 3 bulan. Saya kira Kemenkes sudah bisa mendefinisikan, tidak perlu harus mendeklar WHO bahwa Indonesia secara nasional yang endemik.
Meskipun pandemi dan tidak, itu tentu WHO yang punya wewenang. Begitu kasus masih terjadi di lebih dari 2 wilayah WHO, maka sudah namanya pandemi. Itu wewenang WHO, saya kira, bukan wewenang pemerintah Indonesia, saya kira. Saya kira itu jadi pointingnya sekali lagi adalah sesuai dengan tema pertemuan kita, vaksin efektif menekan risiko masuk rumah sakit atau perawatan rumah sakit, meskipun tidak menekan risiko transmisi komunitas yang sempurna. Yang sempurna itu adalah yang disebut dengan sterile immunity atau kekebalan steril, bahwa kita sudah divaksin, kita tidak bisa tertular sehingga kita tidak bisa menularkan ke orang lain. Itu tidak dicapai oleh vaksin COVID. Itu yang poin itu, sehingga bagi mereka yang tidak divaksin, segera divaksin. Ini yang mesti target pemerintah, semakin banyak semakin bagus. Ya, ini yang kedua ada Omikron itu beresiko pada mereka yang lansia dan komorbid, sehingga mereka harus mendapat perhatian, vaksinasi 2 kali atau booster, dan mereka yang komorbid rajin mengunjungi dokter. Yang komorbid pernapasan, datanglah ke dokter Sahril, rajin, sehingga kondisi komorbidnya stabil. Kalau terpapar kemudian COVID, tidak beresiko menjadi fatal atau menjadi penyakit berat. Saya kira itu pesan saya. Baik, Prof, berarti untuk data yang akurat ini saat ini adalah dari hunian rumah sakit dan juga fatalitas, begitu ya? Iya, betul. Oke, baik, kita beralih ke Dr. Syahril. Dokter, kita beralih tentang tracing. Nah, dari hasil tracing bagaimana pengaruh BA4 dan juga BA5 terhadap efektivitas vaksin yang ada di Indonesia? Apakah efikasinya ikut terpengaruh atau bagaimana, Dok? Oke, sebelumnya saya nambahin sedikit tadi Prof. Mahardika ya. Baik. Jadi betul, jadi dalam 3-4 bulan ini ya, jadi hospitalisasi kita memang rendah sekali, Prof. Turun dan bahkan di bawah 5% ini sudah masuk ke 2 bulan ini, Prof. Ya. Kemudian 1 bulan. Ya, 1 bulan lagi. Positivity rate ini, Prof, itu di bawah 5% ya. Nah, memang kita masih butuh waktu untuk menstabilkan ini. Betul tadi, walaupun ada kenaikan Omikron subvarian baru, ini juga harus menjadi perhatian kita. Karena apa? Transmisinya kan tadi tidak bisa kita bendung, Prof ya. Tidak bisa kita bendung karena memang sifat dari subvarian ini begitu. Yang bisa kita atasi adalah bagaimana mengurangi suatu penularan dengan cara tadi. Kalau bisa kita melakukan tracing, ya, kemudian testing, akan ketahuan seberapa banyak orang yang konfirmasi positif. Betul. Dan akan dilakukan intervensi, ya, isolasi agar mereka tidak menjadikan sumber penularan. Nah, apabila dia ada yang bergejala, maka kita lakukan pengobatan. Jadi betul, terutama ke 7 provinsi tadi, untuk tracing maupun testing akan kita lakukan seefektif mungkin. Kalau bisa tadi 1:12 atau 1:15, Prof ya, untuk dilakukan itu agar kita bisa melihat dia. Cuman saya juga menegaskan apa yang disampaikan oleh Prof Mahardika. Jadi kita jangan terlalu panik, jangan terlalu galau dan membuat suatu parno. Bukan parno lah. Karena kalau kita melihat saat ini betul-betul hospitalisasi itu masih sangat terkendali, maupun angka kematian, case fatality rate-nya masih sangat rendah. Jadi ayo kita sama-sama, satu sisi kita meningkatkan pengawasan, pengendalian, Prof ya, kewaspadaan kita, tapi satu sisi ya imunitas masyarakat juga harus dibangun, gitu ya, dan kesadaran mereka, kedisiplinan teman-teman semuanya, termasuk ini media dari Satgas ini untuk selalu mengkomunikasikan kepada publik-publik ini agar kita betul adanya suatu rasa tanggung jawab bersama untuk menghadapi pandemi ini, karena pandemi ini nggak bisa diselesaikan oleh satu institusi aja, Prof ya, tapi harus kita bersama-sama, TNI, Polri, kemudian swasta, kemudian terutama pemerintah daerah dan Satgas yang ada di daerah-daerah, bahkan ada Satgas-Satgas di kelurahan atau desa, ini menjadi bagian bagi kita untuk memberikan komunikasi kepada masyarakat pentingnya protokol kesehatan
dan juga vaksinasi ya gitu ya. Baik. Itu Mas Samar. Baik, berarti Dok, kita nggak boleh parno, nggak boleh takut, tapi juga harus tetap waspada sembari dengan mitigasi dan juga kewaspadaan kita terkait dengan virus COVID-19 saat ini. Kita beralih ke Prof. Mahardika. Prof, Omikron kan tingkat keparahannya lebih rendah 70% dibandingkan dengan Delta. Nah, kasus dominan dengan gejala ringan dan banyak juga yang tidak bergejala. Nah, hal ini kan akan beresiko terjadinya transmisi tersembunyi. Nah, jika ini terjadi, lantas bagaimanakah dampak ke depannya, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19 saat ini? Silakan, Prof. Bang Camar, saya termasuk yang optimis. Ya. Baik. Saya orang optimis. Ya masa sih kita diuji kelamaan ujiannya oleh Tuhan pemilik alam semesta ini ya. Kita sudah cukup sudah lulus lah ya, sebagian besar dari kita. Ada yang berapa yang tidak mampu menahan COVID yang meninggal dunia, itu ya kita harus sesali. Nanti kita perbaiki sistem itu. Bang Sahril yang punya tugas memperbaiki sistem penanganan COVID-19, segala penyakit baru atau emerging dan re-emerging disease ini perlu diperbaiki dengan lebih baik. Jadi kita sudah dikasih pelajaran yang luar biasa. Itu satu poin. Jadi mestinya saya optimis, Pak. Saya optimis. Dan kemudian yang kedua adalah bahwa kita sudah sebagian besar data bahkan mengatakan termasuk Indonesia 80%. Jadi 80% orang terpapar Omikron. Saya termasuk di dalamnya. Persis hari Valentine saya mendapat hadiah yaitu positif Omikron dengan gejala sedang, tapi kemudian sehari setelah positif dengan gejala ringan, saya sudah online di beberapa media. Artinya saya dapat hadiah juga, dan kemudian sebagian besar orang sudah divaksin. Ya, ini yang mungkin harus digenjot lagi Bang Sahril, semakin banyak semakin bagus. Itu mestinya cukup untuk melindungi segala macam varian yang masih mirip dengan virus coronavirus SARS-CoV-2. Kenapa saya sebut demikian? Kalau seandainya muncul coronavirus yang lain, itu disclaimer ini Bang Camar. Jadi bisa saja kemudian kita mengalami situasi yang agak sedikit berbeda. Tetapi dengan munculnya tadi gosip kita adalah membendung varian-varian baru atau subvarian baru yang varian BA2, BA4 maupun BA5. Sekali lagi data autentik yang saya miliki itu BA5 dan BA4 itu sama persis dengan Omikron yang sudah kita lewati, dan hanya berbeda pada ciri molekuler yang mungkin tadi sudah disebut oleh Dr. Sahril, bahwa yang mencirikan bahwa lebih cepat menular dibandingkan dengan Omikron sendiri. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak pesimis ini Bang Jamar, maaf, jadi kita beda pendapat. Jadi saya tidak pesimis ya bahwa kita sudah cukup diberi proteksi ya, dengan vaksin maupun dengan vaksin infeksi alam oleh Omikron. Lebih-lebih kemudian disiplin. Nah sekarang kita 2 tahun ini kita sudah belajar dengan cerdas mengatasi COVID-19. Jadi yang perlu kita sampaikan sekarang ini adalah kita harapkan masyarakat cerdas melakukan prokes, yaitu kapan harus menggunakan masker dan menghindari kerumunan. Jadi terutama adalah ketika masuk ke dalam tempat-tempat tertutup, itu resikonya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tempat terbuka. Jadi mari kita disiplin dan cerdas melakukan prokes, tetapi syaratnya cuma satu selalu. Ini yang masalah Bang Sahril. 99% harus 100%. Begitu ada 1% yang tidak disiplin, tapi kebetulan yang 1% itu adalah membawa virus, ya maka yang 100% ini, yang 99 berisiko terpapar melalui pakaian, melalui kulit, melalui rambut yang tercemar.
sehingga kemudian bisa terpapar virus COVID-19 lagi. Jadi ini yang mesti lakukan prokes yang cerdas, tapi harus bersama-sama. Ini tantangan kita, Bang Camar dan Mas Syahril. Baik, Prof. Berarti memang untuk penerapan protokol kesehatan ini bukan hanya tanggung jawab pribadi, namun juga tanggung jawab bersama, begitu ya, Prof ya. Nah, harus, tidak bisa, harus bersama. Baik. Prof, ini kan sebuah hipotesis pada sebuah studi menemukan bahwa mutasi yang terjadi pada varian Omicron ini disebabkan oleh reverse zoonotic mutation. Bisa dijelaskan, Dok, Prof, terkait dengan hal tersebut? Maksudnya pertanyaannya apa? Coba tidak jelas, Mas, tadi. Baik. Sebuah hipotesis pada sebuah studi ini kan menemukan bahwa mutasi yang terjadi pada varian Omicron ini disebabkan oleh reverse zoonotic mutation. Nah, apa yang terjadi dan bisa dijelaskan, Prof? Wah, itu terminologi yang saya tidak pahami sendiri ya. Begini, virus itu, virus COVID itu bisa berubah dua, ya. Pertama mutasi, artinya materi genetiknya, ya kita semua makhluk hidup mempunyai 4 materi genetik: adenin, timin, guanin, sitosin, atau kalau di RNA adenin, urasil, timin, dan nah ini berubah, itu mutasi. Dari adenin misalnya menjadi guanin dan bisa menyebabkan perubahan asam amino dan perubahan sifat-sifat virus. Satu. Kemudian yang kedua, rekombinasi. Artinya apa? Virus itu mampu mengambil gen lain, ya, dimasukkan ke dalam gennya sendiri. Nah, sehingga dan virus Omicron ini dengan latar belakangnya terjadi di Afrika Selatan, dia mendapat potongan DNA asing. Ya, dari mana asalnya kita belum tahu. Dan potongan DNA ini yang disebut rekombinasi ini, entah dari mana dia dapat, jadi pada mereka yang imunokompromis, yaitu mereka yang HIV, jadi tertular HIV. Karena tentu orang yang HIV di dalam badannya tidak ada mekanisme untuk mengontrol replikasi virus. Kita yang alhamdulillah sehat walafiat, tidak mengalami imunokompromis, kita mempunyai mekanisme untuk mengendalikan replikasi virus termasuk mutasi tadi. Jadi terminologinya tadi saya sebagai ahli virologi, maaf saya belum pernah dengar. Baik. Jadi tapi kemudian kalau ini zoonotic transmission, ya. Jadi apakah ini yang dari awal, dari munculnya Wuhan? Apakah munculnya Omicron ini dari zoonotic transmission atau memperoleh gen asing atau potongan RNA asing itu dari hewan? Itu saya kira masih hipotetis, saya kira ya. Jadi tidak perlulah, saya kira tidak perlu dipermasalahkan itu. Jadi intinya sekali lagi, Omicron dan varian Omicron, subvarian BA2, BA4 mirip sekali dengan Omicron, sehingga kita yang sudah divaksin, kita yang sudah selamat pada gelombang Omicron mestinya terlindungi oleh varian-varian BA4 dan BA5 ini, kecuali pada mereka yang komorbid dan lansia. Dan sekali lagi, vaksin efektif, tetapi harus diingat, harus disampaikan kepada publik bahwa vaksin yang ada sekarang ini untuk COVID-19 tidak menghasilkan steril immunity, tidak menyebabkan kekebalan steril. Artinya apa? Kita masih bisa tertular dan kita masih bisa menularkan orang lain. Saya kira mari kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin, ini adalah itikat, harus menjadi ikhtiar kita bersama untuk tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain. Baik, Prof. Hardika, mungkin ada closing statement ataupun hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan penyebaran virus COVID-19 saat ini, kemudian juga adanya kemunculan dari varian baru, dan mungkin kita akan bertanya terlebih dahulu terkait dengan varian baru ini, bagaimana potensi gelombang baru ini ke depannya dan langkah-langkah pemerintah yang akan dilakukan seharusnya. Silakan, Prof. Ya, sekali lagi potensi bisa saja, dari awal saya bilang timingnya pas, jadi selalu Januari, Juli, bahwa ada letupan kasus, itu selalu patternnya, polanya seperti itu, bisa saja terjadi, ya, bisa saja terjadi. Tapi kemudian
kita optimis bahwa vaksin yang kita vaksinasi dan infeksi alam oleh Omikron itu mestinya memberikan perlindungan terhadap kita dengan resiko masuk rumah sakit dengan gejala sedang sampai berat, bahkan meninggal dunia, kecuali pada lansia dan mereka yang komorbid. Sekali lagi itu, jadi trennya dan akan muncul varian-varian baru sepanjang dia itu masih variannya adalah SARS-CoV-2, jadi Severe Acute Respiratory Coronavirus Type 2 yang mirip dengan itu mestinya tidak akan menyebabkan tekanan pada sistem kesehatan. Jadi muncul varian coronavirus yang sedikit berbeda, yang jauh berbeda dibandingkan yang ada sekarang. Saya optimis, jadi letupan mungkin akan terjadi, tapi tidak akan besar sekali, dan karena sekali lagi kita sudah dilindungi oleh vaksin, dilindungi oleh infeksi alam, dan kita sudah melewati fase yang paling berat adalah fase Delta, jadi gelombang Delta kita sebagian besar sudah lewat, dan kemudian Omikron itu sebagian besar terinfeksi tapi dengan gejala ringan, dan semestinya saya optimis tidak ada letupan yang luar biasa kembali di masa yang akan datang. Baik, jadi tetap sikap optimistik juga harus tetap dipertahankan sembari dengan penerapan protokol kesehatan dan juga kewaspadaan. Untuk Dr. Syahril, apakah ada tanggapan terkait dengan tadi adanya varian baru dan juga potensi gelombang baru, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat ke depannya? Silahkan, Dokter. Ya, kita semua dengan melihat fakta di lapangan adanya kenaikan kasus, maka kita supaya menyiapkan diri masing-masing dulu ya. Jadi individu, keluarga menyiapkan diri supaya kita semua itu menghindari penularan. Yang kedua juga bagaimana kita juga bisa menekan derajat sakitnya tidak menjadi berat. Ya, dengan cara apa? Tadi bagaimana disiplin protokol kesehatan dengan perilaku hidup bersih dan sehat, ya, dengan makan makanan yang bergizi, kemudian dengan olahraga, kemudian dengan aktivitas-aktivitas yang memang melindungi kita dengan cara protokol kesehatan, dan jangan lupa dengan vaksinasi. Nah, kita juga mempunyai suatu sikap yang proporsional. Artinya apa? Kita sudah punya pengalaman ada gelombang Delta 1, Delta 2 ya, apa gelombang 1, gelombang 2 ya, bahkan gelombang 3 nanti yang sudah kita lewati di Omikron yang kemarin. Nah, kita dengan kemungkinan naiknya kasus ini yang diperkirakan sepertiga dari gelombang Omikron yang lalu, karena ini berdasarkan yang ada di Afrika Selatan maupun di Inggris, mereka rata-rata sampai puncaknya setelah 1 bulanan itu sepertiga dari kasus yang sebelumnya. Nah, untuk itu kita siapkan mental kita semua. Apabila ini terjadi tetap pada kenaikan kasus, kita tetap waspada, dan tentu saja kepada semua stakeholder yang terkait ya, yang disampaikan oleh Prof. Mahardika juga tadi, harus mempunyai peran yang serentak juga. Bagaimana dinas kesehatan, bagaimana puskesmas, bagaimana rumah sakit, dan bagaimana satgas, ya, TNI, Polri dan sebagainya, ya, yang mempunyai peranan penting untuk melakukan upaya-upaya bersama tadi, termasuk kita mengaktifkan kembali sentra-sentra vaksin yang dulu kita gerakkan, bagaimana hebatnya TNI, Polri, kemudian pihak swasta, perguruan tinggi, Pak ya, itu sama-sama kita menggerakkan ini, dan ini harus kita lakukan lagi demi untuk menekan bagaimana kita apabila kena sakit atau terpapar, terinfeksi varian baru ini, kita tidak berat. Jadi angka masuk rumah sakit atau hospitalisasi itu tidak tinggi, walaupun terjadi suatu kenaikan kasus yang nanti kita lihat apakah ini menjadi suatu gelombang yang memang perlu kita perhatikan bersama-sama untuk kita intervensi berikutnya. Tapi kita mudah-mudahan ya Pak Prof. Mahardika ya, jadi walaupun ada kenaikan kasus, karena kita kesadaran yang kuat, disiplin yang kuat, maka kita akan melalui ini dengan optimis tadi ya, mudah-mudahan kita bisa melewati ini dengan baik dan tetap pandemi itu terkendali nanti.
Baik, lagi-lagi sikap optimistik dan juga disiplin dengan penerapan protokol kesehatan, ya dok ya. Baik, Ya. dok, kita akan beralih ke pertanyaan dari media. Ini sudah beberapa pertanyaan kami rangkum. Yang pertama ini dari fatberita1.com untuk Dr. Syahril dan juga Prof. Mahardika. Untuk Dr. Syahril terlebih dahulu terkait dengan COVID-19 yang naik. Nah, kasus harian COVID-19 kemarin mendekati angka 2.000, hampir 2.000. Nah, kasus aktif juga tembus 11 ribuan. Nah, dari akhir Mei yang sempat turun di bawah 3.000. Nah, yang pertanyaannya adalah apakah Indonesia saat ini telah memasuki gelombang baru COVID-19 dan apakah akan ada kebijakan pengetatan yang lebih ketat lagi sehingga lonjakan kasus bisa ditekan? Terima kasih. Untuk Dr. Syahril terlebih dahulu, silakan dok. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam era pandemi ini akan bisa terjadi fluktuasi-fluktuasi ya, indikator-indikator atau angka tadi. Baik itu angkanya naik, tambah kasus, bisa turun, dan angka yang lain termasuk hospitalisasi juga bisa naik turun. Nah, itu menunjukkan kalau kita masih pandemi gitu Prof ya, berarti kita masih pandemi, berarti kita siap dengan ini ya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita dengan kenaikan kasus ini, ya, kita akan melakukan kewaspadaan dengan upaya-upaya baik apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, kemudian oleh institusi, kemudian oleh pemerintah daerah dan seterusnya. Satu untuk mengendalikan angka tadi. Tadi sudah disampaikan kalau transmisi ini mungkin tidak bisa kita bendung langsung karena ini transmisinya sangat cepat atau lebih cepat. Tetapi yang kita bendung adalah bagaimana mendeteksi itu dengan cara tracing maupun testing agar kita bisa memutus mata rantai itu. Dengan cara apa? Mereka diisolasi, ya, diisolasi kita putus. Kemudian yang sudah terpapar, terinfeksi, ya, kita mudah-mudahan bisa kita kendalikan dengan mereka OTG atau tetap ringan gejalanya, sehingga konsekuensi untuk pengaruh ke ekonomi, kemudian ke kesehatan itu jauh lebih kecil. Termasuk kita bagaimana mengendalikan apabila sudah sampai di rumah sakit atau masuk di rumah sakit. Nah, ini kesiapan rumah sakit kami sampaikan juga, insya Allah kita sudah menyiapkan dan lebih siap ya Prof ya ketimbang yang lalu karena kita punya pengalaman, yaitu gelombang-gelombang yang sangat membuat kita heboh saat itu. Insya Allah dengan hospitalisasi yang kecil ini, ya teman-teman dari rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, jauh lebih siap. Baik, Prof. Mahardika, ada tanggapan terkait dengan hal tersebut? Silakan, Prof. Iya, saya kira sekali lagi meskipun dibandingkan dengan ya kemarin, jadi ada sebelumnya ada sedikit tren meningkat. Jadi belum kita bisa mengatakan apakah ini terjadinya naik. Jadi sekali lagi pola dari awal sudah bilang polanya itu masih patternnya masih sama ya, Juli Januari ini selalu polanya sudah 2 tahun terjadi seperti ini. Dan juga biasanya yang aneh di setiap ada seperti kalau di luar negeri itu, kalau di Eropa itu April Mei seperti itu. April, Mei sama Oktober dan ada November, jadi sedikit beda, tapi sekali polanya sama. Jadi ya artinya apa? Dengan ini maka ya sangat masih mengikuti pola gitu, tidak sudah bisa kita prediksi ya. Nah, yang kedua sekali lagi yang jumlah kasus mungkin yang belum ada informasi yang akurat. Dan saya di Bali saya punya mencarinya. Itu positifnya itu karena apa? Berapa persen karena memang perjalanan luar negeri orang Indonesia yang pulang ke Indonesia, kemudian orang asing yang pergi kembali ke negaranya di Bali ada juga. Itu artinya sudah jelas sekali lagi vaksin tidak mencegah transmisi komunitas dan mereka masih bisa pulang. Jadi nggak bisa dibendung. Kemudian saya kira ini mudah-mudahan. Sekali lagi saya hanya berharap satu poin saja, jadi seperti yang saya sampaikan, vaksin efektif menekan risiko penyakit sedang sampai berat dan kematian.
Tapi ya ini catatan saya adalah catatan data, saya kira Bang Syahril juga punya, atau Syahril juga punya, bahwa Omikron gelombang yang lalu itu fatalitas terjadi pada mereka yang komorbid dan lansia. Ini yang mesti menjadi catatan kita. Jadi saya mudah-mudahan kasus boleh saja naik ya, karena virus ada di sekitar kita dan timingnya pas. Sekali lagi yang indikator yang paling saya gunakan, yang paling masuk akal adalah tingkat hunian rumah sakit. Mudah-mudahan tidak meningkat aja. Baik, amin. Tentunya kita berharap agar tidak terjadi peningkatan ya Prof. Dok ya. Baik, semoga terjawab untuk fatberita1.com. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Suci dari Detik.com. Oke, izin bertanya, Prof. Dok. Yang pertama adalah perbedaan gejala subvarian Omikron BA4 dan juga BA5 pada dewasa dan juga anak-anak itu seperti apa? Kemudian pertanyaan kedua, dokter bilang subvarian Omikron BA4 dan juga 5 yang baru ini ada 143 kasus. Lantas penyebab kasus harian COVID-19 naik itu varian apa, Dok? Dan apakah masih strain asli BA1 dan atau BA2? Silahkan Dr. Syahril. Terima kasih. Jadi tadi sudah panjang lebar kita bicarakan. Jadi subvarian BA4, BA5 ini kan masih satu keluarga, namanya Omikron, gitu ya Prof ya. Jadi siap. gejala yang ditimbulkan mirip-mirip sama. Mulai dari batuk, sakit tenggorokan, ada demam, ya, kemudian ada gejala yang lain, penciuman berkurang dan seterusnya. Cuman dia lebih ringan ketimbang yang lalu. Itu saja ya. Jadi karena tidak ada yang beda, ya. Tidak ada yang mungkin gejala yang aneh-aneh di luar itu. Satu, artinya apa? BA4, BA5 itu samalah dengan Omikron maupun yang lain karena dia sama-sama diinfeksi saluran nafas oleh virus. Ya, satu. Kemudian yang kedua tadi, apa tadi yang kedua tadi? Baik, tadi kan dokter menyebutkan bahwa subvarian Omikron B4 dan juga B5 ini baru ada. Jadi kenaikan ini, tadi kan sudah kita sampaikan juga, kenaikan ini biasanya pengalaman kita yang lalu, tadi sudah sampaikan juga oleh Prof, Januari, Juli, itu ditandai dengan kenaikan dan juga varian maupun subvarian. Kan gitu Pak ya? Cuman saat ini, karena kasusnya masih 143, kita belum bisa mendeklar, mengatakan kalau itu semua kasus yang ada di kita adalah BA4, BA5. Untuk itu tunggu dulu ya, tunggu sabar. Apakah nanti sudah semuanya menjadi BA4 maupun BA5, tapi bagaimanapun tetap artinya ini satu rukun, BA1, BA2 maupun BA4, BA5 itu mirip-mirip ya. Jadi bagaimana pencegahannya, bagaimana pengendaliannya, dan juga bagaimana pengobatannya, tata laksananya itu sama. Baik. Prof. Mahardika ada tanggapan terkait dengan hal tersebut? Ya, saya sedikit saja. Jadi kita nggak perlu parno lah ya. Jadi Amerika memang parno deh, tapi datanya mereka jelas sekali. Porsi BA4 dan BA5 belum sampai lebih dari 20% dari virus yang bersirkulasi di negara itu. Bayangkan dengan Omikron, sekali lagi saya sudah ilustrasi, dalam waktu 2 minggu, begitu Omikron masuk ke suatu negara, bahkan maksimum 1 bulan, itu sudah dominannya sampai di atas 90%. Sekarang bahkan 99% lebih virus yang bersirkulasi adalah Omikron, termasuk BA4 dan BA5. Dan data di GSAID juga sekali lagi, data yang terakhir, itu porsinya BA4 dan BA5 dibandingkan dengan Omikron itu masih sekitar 10-15%. Jadi maaf saja, jadi teman-teman wartawan, mari kita cerdaslah mengedukasi publik gitu ya. Jadi kita tidak perlu harus parno dengan American style paranoid seperti itu. Bagi saya parno. Karena sekali lagi mereka punya data bahwa spread atau kecepatan penyebaran Omikron itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan BA4 maupun BA5 ini. Jadi data yang kemarin saya bahkan punya PowerPoint-nya itu yang porsi yang BA4 dan BA5 itu masih di bawah 20% dari virus yang dideteksi minggu-minggu terakhir di Amerika Serikat. Jadi belum
kecepatannya tidak sebaik penyebaran Omikron. Jadi Omikron masih juaranya ini. Jadi juara penyebaran itu kalau saya bandingkan dulu yang Wuhan itu R0-nya 2, R3, kemudian Delta itu, kemudian Omikron 10 dan 10 atau sampai 11, kemudian yang belakangan barangkali BA4 dan BA5 tidak sebaik. Jadi saya kira saya optimis sekali dan saya ingin menyampaikan ke publik bahwa data genetiknya itu virus Delta Omikron BA4 dan BA5 itu 99, sekian persen itu sama persis dengan Omikron. Hanya berbeda pada data yang daerah yang tidak menjadi protein sama sekali, tapi yang mungkin itu yang menyebabkan dia mudah menular. Jadi mestinya kita membuat data itu saya sangat optimis ya. Mudah-mudahan. Jadi tetap maaf, jadi Pak Bang Camar, jadi dua Bang Saril, apa yang saya katakan itu sering doa saya sebetulnya. Jadi Amin. Itu doa saya itu mudah-mudahan kita mudah-mudahan tidak menyebabkan tekanan pada sistem kesehatan kembali. Saya kira itu Bang Camar. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab untuk Kak Suci dari Detikcom. Kita berlanjut ke penanya selanjutnya dari Fajar dari Detikcom juga terkait dengan kasus subvarian Omikron BA4 dan juga BA5 yang sudah ada 143 kasus ini. Apakah dominasi pasien sudah menerima booster dan apakah kebijakan yang akan dilakukan menjelang Idul Adha? Apakah ada kemungkinan sholat Id tidak dilaksanakan? Silahkan, Dr. Syahril. Pertanyaan terakhir Mas, kurang jelas. Ya, baik. Terkait dengan subvarian Omikron BA4 dan juga BA5 yang sudah ada 143 kasus, apakah dominasi pasien sudah menerima vaksin booster dan apakah kebijakan yang akan dilakukan menjelang Idul Adha? Apakah ada kemungkinan sholat Id tidak dilaksanakan? Ya, dari 143 kasus itu rata-rata mereka sudah divaksinasi. Cuman ada sekitar 50% itu yang belum booster. Nah, kemudian kalau kebijakan untuk Idul Adha nanti tetap akan melalui pembahasan pertimbangan dari berbagai sektor atau stakeholder terkait ya. Kita tunggu saja Mas ya. Mudah-mudahan kita tetap dalam on the track seperti ini. Kita memasuki Idul Adha dengan happy dan bahagia ya, seperti halnya kemarin kita bisa mudik lebaran gitu Pak Prof ya, saya mudik lebaran bahagia dan alhamdulillah tidak terjadi lonjakan kasus yang dikhawatirkan karena kedisiplinan kita bersama maupun upaya vaksinasi. Jadi untuk kebijakan Idul Adha tidak bisa saya umumkan di sini karena kita menunggu kebijakan yang akan diumumkan oleh pemerintah pusat ya. Baik. Prof Mahardika ada tanggapan terkait dengan hal tersebut? Oh saya kira enggak lah. Jadi saya kira udah jelas ya Mas Aril. Jadi kita mudah-mudahan kita sudah lah, cukup lah 2 tahun sudah, masa tambah lagi gitu ya. Jadi saya optimis sekali dan saya optimis bahwa vaksin sudah menekan risiko kita masuk rumah sakit, sudah berfungsi dengan baik, itu kita syukuri. Dan Idul Adha justru bisa jadi menjadi pintu masuk, kemudian kita mudah-mudahan setelah Idul Adha itu akan endemi ya Pak Mas Aril ya, mudah-mudahan seperti itu. Tapi kemudian tentu pemerintah akan mengevaluasi perkembangan sampai H-1 barangkali Bang Saril, sehingga kalau emergensi itu diperlukan, perlu ada rem darurat pasti akan diberikan. Jadi kita akan semua, saya lihat saya berikan apresiasi untuk Kemenkes. Saya kira Kemenkes sudah selalu mengambil keputusan berbasis data. Kita percayakan saja. Nah, terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Prof Mahardika. Tadi juga sudah ditambahkan bahwasanya memang saat ini meskipun sudah ada subvarian BA4 dan juga BA5, kita harus terus optimis dan juga penerapan protokol kesehatan tidak boleh lengah meskipun sejumlah pelonggaran yang dilakukan dan juga saat ini sudah diperbolehkan
melepas masker, tapi bukan berarti kita harus melepas masker keluar ruangan begitu ya Prof. Dok ya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk kalau bisa pakai masker, kita pakai masker untuk mengamankan tidak hanya diri sendiri namun juga orang lain. Baik, terima kasih untuk Profesor Mahardika dan juga Dr. Syahril atas informasi dan juga insight baru untuk kita semua. Mudah-mudahan nanti Idul Adha kita bisa berbahagia, kita bisa sholat Id dan juga beribadah dengan lancar ya, Prof. Dok ya. Amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Sobat Tangguh, terima kasih atas waktunya dan juga telah bergabung bersama kami. Dan saya tidak akan bosan untuk selalu mengingatkan, jangan lupa untuk memakai masker dengan benar, kemudian juga menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, dan bijak dalam bermobilitas, dan yang belum vaksin, ayo segera vaksin. Saya akhiri talk show kita pada sore hari ini. Saya Chamar Hainda beserta tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat sore dan salam tangguh. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli. Sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu. Kurangi mobilitas dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa.